Oke, adindaku Bro Esis kembali ketemu dengan Pak Ipin dengan obrolan yang lain. Bro Esis pada obrolan yang kemarin part 2 ya, part 2. Sekarang ini part 2 nih ya, part 1-nya yang kemarin itu tentang bagaimana rasa syukur yang sampai ke ubun-ubun Pak Arifin, tentang peristiwa-peristiwa yang Pak Ipin alami sebagai guru. Nah kali ini Bransis serupa dengan itu, Pak Ipin akan melukiskan bagaimana rasa syukur Pak Ipin sebagai guru ya, sebagai guru yang sedikit berbeda. Kali ini Pak Ipin akan cerita tentang ini, bagaimana Pak Ipin merasakan penghargaan dan penghormatan kepada profesi guru yang Pak Arifin alami. Mungkin Pak Arifin mulai dari yang kecil aja ya, Pak Arifin itu kemana-mana naik motor itu ya, dari dulu ya naik motor Vespa kemana-mana itu. Seringkali namanya juga Vespa lama ya Bro Ensis, ada kalanya sennya lampu sen nggak nyala ya, atau ya kadang-kadang kita nggak cek, kemudian pas naik itu malam-malam lampu sen nggak nyala gitu ya. Kadang-kadang lampu plat nomor ya, lampu plat nomor itu lampu stop rem itu nggak nyala gitu. Nah beberapa kali nih Pak Ipin ya kena rahasia kayak gitu ya, tapi ya Pak Ipin heran tapi juga bersyukur gitu ya, karena setelah biasa kan SIM STNK diambil, diperiksa sama bapak-bapak polisi yang waktu itu dalam satu tim yang jaga gitu kan. Nah udah kemudian yang lain itu ya agak gahar-gahar lah gitu ya, bapak polisi itu ini ya, ini kamu ini ya tilang ya, ini dan sebagainya gitu ya. Giliran Pak Arifin itu dipanggil komandannya. Saya pikir wah kenapa ya, ternyata Pak Arifin dikasih surat STNK, SIM dikasih lagi, Pak hati-hati ya Pak ya. Nah, udah Bapak jalan aja langsung, seperti itu. Saya juga mikir kenapa ya yang lain kok kena ada yang motornya ditahan, ada yang ditilang. Pak Arifin suruh jalan aja. Itu beberapa kali seperti itu ya. Ternyata saya pikir-pikir juga, ternyata Bapak komandan petugas waktu itu membaca di SIM Pak Ipin itu ada di situ kan ada pekerjaan apa gitu. Lalu Pak Ipin memang ditulisnya di situ guru gitu ya. Rupanya tulisan guru di SIM-nya itu sangat sakti. Nah itu waduh bangga sekali ya Pak Ipin. Rupanya bapak-bapak polisi tadi itu juga mungkin atau merasa atau menghormati profesi guru gitu. Mungkin dia juga dulu, saya dulu pernah juga sekolah diajar Pak Guru gitu. Dan itu beberapa kali Branches ya,
beberapa kali dalam suatu operasi kayak gitu, itu selalu saya disuruh jalan aja gitu, jalan aja dengan tanpa halangan apapun. Ya, saya pikir ini juga ya terima kasih ya Tuhan ya. Mungkin juga tidak merepotkan hari-hariannya saya, kegiatan mengajar, ngeles dan sebagainya. Kalau misalnya sampai ditilang, kemudian harus ngurus ke waktu itu ke Polda ya, ke Polda dan sebagainya kan, hilang waktu, ya hilang tenaga dan sebagainya. Nah itu yang kecil Bro Ensis ya. Itu penghormatan terhadap profesi guru yang Pak Arifin merasakan ya. Kemudian ada lagi yang besar ini ya, masalahnya yang sampai sekarang mungkin nggak mungkin terjadi lagi pada Pak Arifin, atau mudah-mudahan tidak ya. Begini Bro Ensis, Pak Arifin ini tadinya punya anak 2 perempuan ya. Anak 2 perempuan ya, sebenarnya wajar ya. Pak Arifin sebagai manusia ya pingin cobalah satu lagi, Tuhan ya, mudah-mudahan Tuhan kasih anak yang laki-laki gitu, jadi ada perempuan dan laki gitu, seperti itu apa ya, doa yang wajar ya, harapan yang wajar. Nah, tapi waktu itu sudah 10 tahun ya, bedanya dengan ya kakaknya itu. Jadi kakaknya itu sudah umur 11 tahun gitu ya. Iya. Terus ya kami konsultasi dengan dokter, kira-kira kemungkinannya gimana, risiko atau masih bisa atau enggak dan sebagainya. Akhirnya menurut pemeriksaan itu oke ya gitu ya. Lalu kami coba ya, karena apa ya, khawatir kalau dari awal tuh memang sudah Pak Ipin khawatir kalau perempuan lagi ya. Jadi nggak USG, nggak apa, udahlah ya USG juga nggak aneh, hasilnya apa terserah aja lah gitu. Itu di dalam logika naluri logikanya itu menurut akal sehatnya seperti itu ya. Tetapi dalam hati Pak Arifin mungkin harapannya kalau bisa anak laki gitu. Maka lahirlah anak yang ketiga. Ya ternyata anak itu perempuan. Dan Bro Ensis, ini adalah mungkin juga karunia, tapi juga mungkin teguran Tuhan Allah pada saya. Anak saya yang ketiga itu lahir dengan bentuk kepala yang sedikit berbeda dengan yang lain. Saya terima ya Allah, tapi saya ada rasa bersalah gitu. Mungkin Allah bilang, kamu sudah saya karuniai 2 anak, masih mau yang enggak aja, kira-kira seperti itu ya. Terus anak ini anak saya yang ketiga ini sehari, 2 hari, 3 hari itu tidurnya tidak nyenyak. Kalau anak perempuan anak bayi ya, biasanya itu kalau habis nyusu kenyang tidur gitu, pulas sebentar tidur lagi. Tapi ini enggak nangis, cuman kok enggak tidur gitu, enggak tidur.
Ipin curiga, kemudian bawalah ke rumah sakit. Nah ini kebetulan sekali, ya ini semua Allah yang ngatur ya. Di rumah sakit Cipto itu anaknya spesialis anak. Itu ternyata saya ketemu dengan teman Pak Ipin SMA yang dia udah dari dokter spesialis anak di situ. Nah, kemudian saya ketemu itu, ditunjuk, ini dilihat, oh ini gitu. Lalu ngomong sama saya, ini coba dikonsultasikan dan diperiksakan ke bagian saraf atau anak gitu, bagian saraf anak tapi ya. Karena gejalanya tidurnya susah gitu, nggak tidur cuman nggak nangis, juga tidur seperti itu. Nah sampai di sana ternyata di diagnosis sementara, tapi masih menjadi bahan diskusi oleh tim gitu ya. Diagnosis sementara ini adalah mikrosefalus dan polidaktili gitu. Jadi kebetulan anak saya ini jarinya itu yang kanan itu jarinya 6. Kalau yang kiri enggak, kiri tetap 5 jarinya. Ya itu Branches, ini menjadi karunia dan juga menjadi teguran buat Pak Ipin. Nah setelah di situ tim periksa, ya kesimpulannya pokoknya ternyata nggak mikrosefal karena jumlah ruang volume otaknya itu cukup gitu ya. Dan untuk perkembangannya otak itu cukup baik. Paling hanya konsep tidurnya yang agak terganggu. Oke, kemudian ada dikasih pengobatan, ada obat tetes sudah apa gitu karena bayi. Akhirnya biasa, normal aja biasa. Nah, di situ Pak Ipin ketemu sama dokter spesialis yang kalau membentulkan wajah dan sebagainya ya. Namanya dokter Gentur, dokter Gentur. Beliaunya gagah, bewokan gitu. Tapi sangat melihat anak saya itu sangat peduli. Ya. Sampai dia ketemu saya. Ya. Pak, nanti ini biar saya yang mengikuti terus perkembangannya, Pak. Ya, Bapak tenang aja. Saya nanti akan bantu semaksimal saya bisa. Gitu. Alhamdulillah. Dokter Gentur melalui forum ini mungkin saya mengaturkan terima kasih. Dan benar, sebenarnya dia janji gini, nanti Pak kalau udah kira-kira badannya kuat, saya mau betulkan itunya. Kalau soal polidaktilinya kecil itu ya, saya akan benahin kepalanya dan mukanya. Karena anak saya itu jarak matanya satu dengan yang lain itu agak lebar. Jadi harus dibenahi gitu. Ternyata dokter Gentur itu sangat peduli dengan anak saya itu. Ya itu mungkin Allah yang atur. Ya itu karunia Allah buat saya gitu. Walaupun saya ditegur tapi ternyata saya mendapatkan ya semacam Allah ngirim tangannya sendiri melalui dokter Gentur itu. Nah, Branches tahu mungkin ya bedah kosmetik ya, dia spesialis bedah kosmetik. Kalau bedah kosmetik itu pasti
ujung-ujungnya mahal ya, mahal biayanya dan operasi dan sebagainya. Ya ternyata sedangkan kami hanya askes ya, askes pegawai negeri sipil gitu, nggak mungkin enggak. Ternyata dokter Gentur tuh semua mengatur sehingga bedah kosmetik tadi itu dialihkan menjadi bedah rekonstruksi ya, sehingga bisa dijamin oleh askes. Dan setiap kali saya baca di perinciannya itu, setiap kali tindakan dokter yaitu free. Jadi dokter Gentur seperti itu. Dan selalu dia bilang, saya memperhatikan anak, Pak Guru tenang aja, kalau manggil saya mesti Pak Guru gitu. Nah di situ Pak Ipin kembali merasakan kehormatan dalam profesi guru. Ya mungkin Bro Ensis kelanjutan ceritanya itu nanti di cerita berikutnya ya. Tapi yang jelas melalui forum ini saya ucapkan terima kasih pada Dokter Gentur yang akhirnya beliau itu menjadi dosen dari anak saya, yang anak saya nomor 1 dan 2 itu alhamdulillah bisa masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang mungkin banyak orang membanggakan seperti itu. Nah, berikutnya akan saya ceritakan bagaimana Pak Ipin mendapatkan karunia lagi anak-anak Pak Ipin yang begitu mengerti dan begitu memahami bagaimana bapaknya, sehingga dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang teridola pula gitu. Mungkin itu aja Bro Ensis. Sampai ketemu lagi di obrolan yang akan datang. Salam.